Sintua H. Papahan. Yang kedua, seksi perempuan. Pertama, kegiatan menata tanaman gereja. Sesuai dengan program kerja seksi perempuan gereja HKBP Cakung Resort Cakung, akan diadakan kegiatan menata tanaman di pekarangan gereja setiap bulan. Untuk bulan April 2026 telah ditetapkan perempuan Wikana yang bertugas menata tanaman di pekarangan gereja. Dihimbau kepada seluruh perempuan Wikana dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, jamuan kasih bulanan. Sesuai dengan program kerja seksi perempuan yang telah ditetapkan di rapat huria, maka akan diadakan secara rutin jamuan kasih bulanan dari seksi perempuan berupa minuman kopi dan teh untuk jemaat setiap sebulan sekali setelah ibadah pukul 7 WIB dan pukul 9.30 WIB. Adapun tuan rumah jamuan kasih pada bulan April 2026 ini adalah perempuan dari Wixikem. Dihimbau kepada seluruh perempuan Wixikem dapat mempersiapkan kegiatan tersebut. Yang ke-10, Dewan Koinonia ulos ulang tahun yang ke-70 tahun. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 April 2026 di ibadah pukul 9.30 WIB, gereja kita akan menyerahkan ulos ulang tahun yang ke-70 tahun kepada jemaat yang berulang tahun ke-70 tahun di bulan Maret 2026. Adapun yang menerima ulos hari ini adalah yang pertama, Ibu Nyonya Bardede Linda Rusti Borusiahan, lahir tanggal 24 Maret 1956 Wik Kolose. Yang kedua, Ibu Nyonya Sinambela Boru Manurung, lahir tanggal 13 Maret 1956 Wik Sikem. Semoga panjang umur dan penuh sukacita untuk seluruh jemaat yang merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun di bulan Maret 2026 ini. Yang ke-11, laporan Toto Ripe Strip Donatur Panitia Pesta Huria, Pesta Gutilon dan perayaan ulang tahun Gereja HKBP Resort Cakung yang ke-44 tahun. Berikut dilaporkan hasil sementara Toto Ripe Strip Donatur Pesta Huria, Pesta Gutilon perayaan ulang tahun Gereja HKBP Resort Cakung yang ke-44 tahun. Total Rp93.310.000. Yang ke-12, jemaat berulang tahun. Majelis Jemaat HKBP Cakung mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2026. Firman Tuhan yang mendasari rasa syukur Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya tertulis dalam Mazmur pasal 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mensyukuri karunia Tuhan kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di bulan Maret 2026, diadakan acara khusus dalam setiap kebaktian sesudah warta jemaat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat kita baca di lembaran warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Majelis HKBP Resort Cakung mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha serta keluarga kita semua, juga persembahan kita demi kemuliaan namanya. Amin. Saat ini mari kita mendengarkan sosialisasi dari Panitia Purna Bakti Sintua. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat Minggu Paskah dan selamat beribadah untuk kita semua. Pertama-tama
mari kita mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas karunia berkat kasih setianya. Kita bisa berkumpul di rumah Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini yang kebetulan berketepatan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Uluan Kuria HKBP Cakung, Inang Pendeta Darna Lumban Tobing STH. Juga yang saya hormati Amang Inang Parhalado. Juga yang kami hormati Amang Inang Kuria HKBP Cakung. Juga yang kami banggakan dan yang kami kasihi, Amang ini sudah melayani, baik itu secara duka ataupun sukacita, terkhusus kepada pelayanan di Pertangyangan Week. Amang ini sudah melayani di 12 week, mungkin sudah 1 atau 2-3 kali bahkan lebih. Untuk itu Amang Inang, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Sintua kita Purna Bakti, marilah kita Amang Inang memberikan yang terbaik, dan nanti akan kita berikan yang kita kumpulkan itu pada waktu pemberangkatan Purna Bakti di Minggu tanggal 29 Mei. Setelah ibadah pemberangkatan, kita akan melaksanakan ramah tamah di Aula Kuria HKBP Cakung, dan akan diwakili daripada setiap week Punguan Kor dan yang lainnya. Itulah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan dalam sukacita. Sekali lagi kami dari Panitia Purna Bakti Sintua Amang S. Nenggolan mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Saatnya kita akan memasuki acara perayaan ulang tahun kelahiran dan pernikahan selama bulan Maret tahun 2026. Untuk itu diundang bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada bulan Maret tahun 2026 agar bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita akan bernyanyi dari buku BNH nomor 116 ayat 1. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur pada hari pagi ini kepadamu ya Bapa, yang mana Tuhan memberikan kami kesehatan, menuntun kami dari rumah kami masing-masing boleh bersukacita sampai di gerejamu ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapa, yang mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Inang pendeta kami, Inang Borulum Bantoming. Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan Inang pendeta kami yang menyampaikan firman-Mu. Berikan kesehatan, berikan sukacita, biar Inang pendeta kami beroleh sukacita untuk menyampaikan firman. Terima kasih ya Bapak, berkati juga anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Anak-anak kami yang kecil, kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Anak-anak kami yang sedang bersekolah, kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka. Anak-anak kami Tuhan yang sudah selesai bersekolah, yang ada yang sedang mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik kepada mereka. Ya Bapak, anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah saatnya untuk mencari jodoh mereka, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sesuai dengan kehendak. Baik juga Tuhan kepada kami semua orang tua, kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kesehatan dan sukacita kepada kami, supaya kami beroleh sukacita untuk mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Bagi kami juga Tuhan orang tua yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan Tuhan kepada kami yang sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Bapak. Baik juga kami serahkan pemerintah kami, mulai pemimpin yang tertinggi pada sampai pemimpin terendah. Berkati semua Tuhan, supaya mereka beroleh sukacita untuk memimpin negara kami ini, supaya kami semua masyarakat boleh bersukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di atas segala permohonan kami, kiranya Tuhan menguduskan dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat dari-Mu. Terima doa kami Tuhan, hanya melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, beberapa lagu kita yang tadi mengatakan Kristus bangkit, haleluya, haleluya, Kristus bangkit. Kalau demikian, kalau saya katakan haleluya, katakan Kristus bangkit. Kalau saya katakan Kristus bangkit, haleluya. Bapak, Ibu, haleluya, Kristus bangkit. Mari salam kiri kanannya. Katakan selamat Paskah. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita disapa dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan topik minggu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sebab itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Minggu hari ini dengan topik kita dikatakan di sini, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaan buat kita saudara-saudara, apa buktinya kalau Yesus bangkit? Apa buktinya buat kita hari ini kalau Yesus sudah bangkit? Apa buktinya untuk orang-orang yang percaya bahkan dunia ini kalau Yesus sudah bangkit? Sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang sudah kita dengar sejak kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bukti kalau Yesus sudah bangkit adalah kubur Yesus sudah kosong. Ketika para perempuan-perempuan datang ke bait Allah, ketika murid-murid datang ke bait Allah, ketika mereka melihat kubur Yesus, apa yang terjadi? Mereka berkata, dia tidak ada. Ini membuktinya bahwa kubur Yesus kosong. Benar-benar dia sudah bangkit. Dia tidak membusuk.
Dia tidak mati konyol, dia mati tetap hidup. Bukan mati konyol seperti kematian kita. Bukan, tetapi dia bangkit. Bukti yang kedua adalah sebagaimana kita dengarkan firman hari ini adalah Yesus menampakkan diri. Dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebagaimana firman tadi pagi yang kita dengarkan, Yesus menampakkan diri kepada salah satu murid yang tidak percaya. Sebelum aku memegang tangannya, katanya kata siapa itu? Thomas. Thomas berkata, sebelum aku memegang tangannya, aku tidak percaya. Tapi apa kata Yesus kepadanya? Ini tanganku. Dia berkata, ya Allahku dan Tuhanku. Dia tidak berani memegang tangan ajaib itu. Dia tidak berani memegang tangan yang berkuasa itu. Karena ketika diperhadapkan kepadanya Yesus yang hidup itu, dia menghayati sungguh-sungguh dia sudah bangkit. Berikut firman Tuhan hari ini, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Lebih 500 orang. Yang tadi kepada murid-muridnya, ini kepada lebih 500 orang. Apa yang mau dikatakan dengan firman Tuhan ini? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 17. Jika ada 2 orang atau lebih menyaksikan sesuatu perkara, maka perkara itu dikatakan sah. Yesus membuktikan kepada dunia yang mungkin akan berkata bohong akan kebangkitannya, dan memang benar ada saksi-saksi dusta yang akan memberitakan bahwa kebangkitan Yesus adalah dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi dengan kesaksian 500 orang lebih mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sah dan benar. Juga firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga menyatakan dirinya kepada, di sini dikatakan kepada Paulus. Kepada Paulus. Itu dikatakan. Dan yang terakhir adalah kepada saya yang hina ini. Kepada saya yang hina ini. Ini juga membuktikan ketika Paulus berani bersaksi, menyatakan kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Namun saudara-saudara, yang mau membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga adalah ketika kita merayakan kebangkitannya pada hari ini. Hari yang ketujuh dalam perjanjian lama adalah hari Sabtu. Sabat itu adalah hari Sabtu. Tetapi sebuah proses lewat kebangkitan Yesus membuat sebuah perubahan bahwa Sabat itu bukan lagi hari Sabtu. Hari ketujuh itu bukan lagi hari Sabtu. Tapi hari ketujuh itu dirayakan oleh seluruh dunia. Terlebih orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus. Hari ketujuh adalah hari Minggu. Karena disinilah Yesus Tuhan kita itu bangkit. Karena itu selamat Paskah buat kita hari ini. Karena setiap hari Minggunya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa makna hari kebangkitan ini buat kita? Apa makna hari kebangkitan ini untuk umat Tuhan? Apa hari kebangkitan ini, makna hari kebangkitan ini untuk
orang-orang yang mengasihi dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada satu firman Tuhan dalam ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ayat 10. Lihat Alkitabmu. Kita baca bersama-sama ayat 10. Mari kita baca mulai 2 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dikatakan di sini, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya, dia tidak menyia-nyiakan hidupnya, dia tidak menyia-nyiakan kesehatannya, dia tidak menyia-nyiakan berkat yang dia miliki, dia tidak menyia-nyiakan panjang umurnya. Hari ini kita rayakan panjang umur. Panjang umur pernikahan kita, panjang umur kelahiran kita. Jangan pernah sia-siakan. Tapi hayatilah itu sebagai berkat Tuhan. Hayatilah itu kesempatan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bekerja lebih keras. Bukan untuk bersungut-sungut. Bukan. Tapi bekerja sebagai wujud kasih Tuhan yang sudah kita terima. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Paulus mengatakan, Tuhan telah mengangkat derajatku, Tuhan telah mengangkat aku dari keterpurukan dosaku. Yang awalnya aku adalah penghujat Kristus, yang awalnya aku adalah yang mengejar-kejar orang yang percaya kepada Yesus, tetapi sekarang Tuhan telah mengangkatku sebagaimana aku ada apa adanya. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah ada sekarang. Aku ada sebagai amanah ada sekarang. Tidak dituntut Allah kesempurnaan dari dirimu. Tidak dituntut Allah kesempurnaan dari diriku, tetapi Tuhan melihat hatiku, melihat hatimu, melihat kita semua, bagaimana persembahan kita, pengorbanan kita, penghayatan kita, panggilan Tuhan dalam diri kita. Bukan karena iming-iming, bukan, tetapi sebagai panggilan dan penghayatanmu. Kalau Tuhan telah memilihmu, kalau Tuhan telah memanggilmu, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Para sintua, kau sudah terpilih. Hayati kebenaran firman Tuhan ini. Para kita perempuan sudah terpilih. Hayati kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena dulu sebelum kita tirai dalam bait Allah, tertutup buat kita perempuan, terutama para perempuan HKBP yang dulunya tidak diizinkan menjadi pendeta, tidak diizinkan jadi sintua. Tetapi sekarang ada kesempatan buat kita, ruang terbuka buat kita. Terima kasih untuk para ibu yang setiap bulannya kita membersihkan, menata halaman kita, memberi berkat untuk tanaman-tanaman ini, memberi pupuk-pupuk untuk tanaman ini. Setiap bulannya para perempuan menyediakan dan penyaji minuman untuk semua jemaat kita. Mari para ibu-ibu yang belum berpartisipasi, berikan waktumu, berikan waktumu, berikan waktumu. Tuhan tidak menuntut kita lebih banyak. Tuhan tidak menuntutmu lebih banyak, tetapi apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya, itu yang diberikan Tuhan, yang diminta dari Tuhan. Hari ini memang di warta gereja kita bahwa salah satu di bulan tanggal 10 Mei nanti Amang Situ S Nenggolan akan pensiun.
yang telah menyerahkan hidupnya melayani Tuhan Yesus, menyerahkan dirinya melayani kita lewat gereja Tuhan hari ini. Jangan pernah bersungut-sungut. Beri apa yang boleh kau berikan. Karena kesempatan buat kita dilayani oleh hamba-hamba Allah. Belum lagi nanti di bulan September kita pesta kotilon. Jangan pernah bersungut-sungut. Ingat, Tuhan berkuasa membuka tingkap berkatnya untukmu. Amin. Tuhan berkuasa memberikan berkat untuk pekerjaanmu. Amin. Tuhan berkuasa memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Ketika Tuhan mengambil kekuatan itu dari kita, ketika Tuhan mengambil kesempatan itu dari kita, kau bisa berbuat apa? Tidak ada yang bisa kita perbuat. Karena firman Tuhan hari ini, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah yang membuat aku tidak menyia-nyiakan waktu ini, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, tetapi bekerja lebih keras untuk menyatakan pengejaran, menyatakan firman Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya. Kepada kita orang tua, jangan pernah merasa lelah menyatakan iman kepercayaan untuk anak-anak kita. Jangan pernah lelah menunjukkan keteladanan iman untuk anak-anak kita. Mungkin sampai saat ini belum seperti yang kita harapkan, belum seperti yang kita inginkan. Oh, mari kita bersama-sama ke gereja. Mungkin mereka masih di belakang, tetapi tidak tertutup kemungkinan satu dari pengalaman jemaat kita, saya katakan itu Marga Tambunan ketika kami di Bogor. Dia berkata, memang Inang, ketika mamaku itu hidup, aku tidak mengikuti teladannya. Tetapi ketika dia sudah meninggalkan kami sekarang, aku mengingat bagaimana imannya ditunjukkan sebagai ina punguan Kamis. Ingat ini, sebagai ina punguan Kamis. Dia ingat akan iman orang tuanya. Dia ingat, Timoteus mengingat iman ibunya. Timoteus mengingat iman opungnya. Dan dia bersedia melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita banyak berkat-berkat dari yang tidak pernah kita duga. Sekarang sebagai wujud kasih kita bekerja lebih keras, menyatakan kasih Kristus, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Katakan, ku mulai dari diriku sendiri, ku mulai dari keluargaku, ku mulai dari anak-anakku, dan percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hatimu yang tulus melayani, di dalam hatimu yang tulus mengasihi Tuhan Yesus, di dalam hatimu yang tulus mengucap syukur di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, dan bukti kebangkitanmu kami rayakan hari ini di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan, hari yang Tuhan berkati, hari untuk bersekutu bersama saudara-saudara kami. Dan biarlah kesaksian iman kami yang setiap minggunya datang ke gereja menjadi saksi ke dunia ini, menjadi saksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, bahwa kami taat akan firman-Mu, merayakan kebangkitan. Biarlah hari ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami yang masih memberatkan langkahnya, memberatkan hatinya, tidak mau bersekutu, bahkan mencari alasan-alasan untuk mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Doa kami ketika kami mengingat namanya, Tuhan jamah mereka
Biarlah Bapa Engkau memanggil mereka ke jalan kebenaran, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Tuhan telah memanggil kami, memberkati kami, memakai kami sebagaimana adanya. Bukan dari kesempurnaan, bukan dari kekudusan, tetapi dari dosa Tuhan panggil kami. Tuhan telah mempercayakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai ucapan syukur kami di hadapan hamba-Mu Paulus bekerja keras menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, beri kami roh kekuatan, semangat baru mengikuti-Mu, kekuatan semangat baru mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini, supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, memanggil-Mu, supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Dalam 1 minggu yang baru akan kami jalani bersama. Suka dan duka, sakit dan sehat, berkecukupan atau berkekurangan, Tuhan tahu segala keberadaan kami. Tuhan kiranya mendahului langkah kami, mendahului sukacita kami, mendahului iman kami, supaya kami percaya Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih untuk segala ucapan syukur umat-Mu, panjang umur, sehat, panjang umur dalam keluarga, banyak berkat-berkat melimpah. Biarlah Tuhan semuanya itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena yang hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, kalau masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup.
Kita bangkit berdiri. Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.